Selamat malam, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem proyeksi projection system dengan anggota Suryani, Tresya, dan Evaldo. Yang pertama ada perbandingan proyeksi Mercator dan transfer Mercator. Proyeksi Mercator mempertahankan bentuk dan sudut lokal, sedangkan proyeksi transfer Mercator tidak mempertahankan area yang benar. Lalu ada tipe proyeksi. Proyeksi Mercator adalah proyeksi silinder yang mengubah permukaan bumi menjadi bentuk silinder. Dalam proyeksi ini, garis lintang dan bujur digambarkan sebagai garis lurus dengan garis lintang sejajar satu sama lain. Proyeksi ini mempertahankan sudut atau konformal tetapi mendistorsi ukuran area, terutama di dekat kutub. Di sisi lain, proyeksi transfer Mercator juga merupakan jenis proyeksi silinder, tetapi dalam hal ini, silinder di pusat 90 derajat sehingga sumbu silindernya sejajar dengan garis bujur. Ini berarti bahwa proyeksi transfer Mercator lebih kuat untuk area yang lebih sempit dan panjang dalam arah utara selatan karena distorsi lebih kecil di sepanjang meridian pusatnya. Yang kedua ada penggunaan. Proyeksi Mercator sering digunakan untuk peta dunia dan navigasi laut karena kemampuannya untuk mempertahankan sudut dan bentuk lokal pada skala kecil. Hal ini membuatnya sangat berguna bagi pelaut yang membutuhkan informasi arah yang akurat. Sebaliknya, proyeksi transfer Mercator lebih cocok untuk peta topografi dan pemetaan wilayah yang lebih kecil, seperti negara atau daerah tertentu. Ini digunakan secara luas dalam sistem pemetaan nasional seperti sistem UTM atau Universal Transfer Mercator, di mana setiap zona memiliki meridian pusat sendiri untuk meminimalkan distorsi. Yang ketiga ada distorsi. Distorsi pada proyeksi Mercator meningkat seiring menjauh dari khatulistiwa. Area daratan di daerah kutub terlihat jauh lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Misalnya, Greenland tampak jauh lebih besar dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Sementara itu, pada proyeksi transfer Mercator, distorsi paling rendah terjadi sepanjang meridian pusat dan meningkat saat bergerak menjauh dari meridian tersebut. Ini membuatnya ideal untuk peta yang berfokus pada area tertentu tanpa memperbesar kesalahan representasi di luar zona fokus. Yang keempat ada aplikasi. Proyeksi Mercator banyak digunakan dalam aplikasi navigasi maritim dan peta dunia umum karena kemudahan dalam menentukan arah. Namun, penggunaannya terbatas ketika menggambarkan area luas yang mencakup kutub. Proyeksi transfer Mercator sering digunakan dalam survei tanah dan pemetaan geospasial karena memberikan representasi yang lebih akurat dari area kecil hingga menengah dengan sedikit distorsi. Dengan demikian, perbedaan utama antara proyeksi Mercator dan transfer Mercator terletak pada orientasi silindernya atau vertikal versus horizontal, penggunaan spesifiknya atau navigasi laut versus pemetaan regional, serta cara masing-masing menangani distorsi geografis. Lalu ada analisis faktor-faktor utama dalam proyeksi Mercator dan proyeksi transfer Mercator. Yang pertama adalah distorsi dalam proyeksi. Proyeksi Mercator adalah salah satu proyeksi peta yang paling terkenal, terutama digunakan untuk navigasi laut. Proyeksi ini mempertahankan sudut atau konformitas, tetapi menyebabkan distorsi area, terutama di daerah yang jauh dari khatulistiwa. Di dekat kutub, objek yang tampak jauh lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Misalnya, Greenland terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara di ekuator pada peta Mercator. Sebaliknya, proyeksi transfer Mercator adalah variasi dari proyeksi Mercator yang dirancang untuk meminimalkan distorsi area dan bentuk di sepanjang garis meridian tertentu. Proyeksi ini lebih cocok untuk wilayah yang memiliki orientasi utara-selatan karena distorsi meningkat saat kita bergerak menjauh dari garis pusat atau standar meridian. Oleh karena itu, proyeksi ini sering digunakan untuk peta skala besar seperti peta topografi dan peta administrasi. Yang kedua ada area aplikasi. Proyeksi Mercator banyak digunakan dalam aplikasi maritim dan navigasi karena kemampuannya untuk menjaga arah dan bentuk lokal. Ini membuatnya ideal untuk pelayaran di mana navigator perlu menjaga kursus yang tepat. Namun, penggunaan proyeksi ini untuk representasi global tidaklah ideal karena distorsi area yang signifikan. Di sisi lain, proyeksi transfer Mercator sangat efektif untuk aplikasi darat, terutama dalam pemetaan regional atau nasional. Peta topografi dan sistem informasi geografis atau SIG sering menggunakan proyeksi ini karena akurasi tinggi dalam representasi bentuk dan area di sepanjang garis meridian yang dipilih. Hal ini menjadikannya pilihan utama bagi lembaga pemetaan nasional dan organisasi yang membutuhkan data geospasial akurat. Adapun analisis faktor-faktor utama, keunggulan masing-masing proyeksi. Keunggulan utama dari proyeksi Mercator adalah kemampuannya untuk mempertahankan sudut dan arah, sehingga saat berguna dalam navigasi laut,
Selain itu, penggunaannya yang luas dalam peta dunia membuatnya menjadi referensi umum bagi orang. Sementara itu, keunggulan proyeksi transverse Mercator terletak pada kemampuannya untuk memberikan referensi rep- representasi akurat dari area kecil sehingga menengah dengan distor minimal. Ini sangat penting dalam konteks pemetaan detail seperti peta kota atau peta penggunaan lahan. Distorsi pada proyeksi Mercator dan transverse Mercator. Proyeksi Mercator adalah salah satu proyeksi peta yang paling terkenal, terutama untuk peta dunia. Proyeksi ini mempertahankan sudut atau konformitas, tetapi menyebabkan distor area, terutama di dekat kutub. Distorsi ini meningkat seiring dengan jarak dari meridian pusat atau meridian yang menjadi referensi untuk proyeksi. Di ekuator, distorsi relatif kecil, tetapi saat bergerak ke utara atau selatan dari ekuator, ukuran area menjadi semakin besar dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Misalnya, Greenland terlihat jauh lebih besar di peta Mercator dibandingkan dengan kenyataannya. Di sisi lain, proyeksi transfer Mercator adalah variasi dari proyeksi Mercator yang memutar sumbu proyeksi 90 derajat, sehingga lebih cocok untuk daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Pada proyeksi ini, distorsi juga terjadi, tetapi lebih terkonsentrasi di luar zona tertentu, atau biasanya sekitar 6 derajat dari meridian pusat. Dalam zona tersebut, distorsi area dan jarak sangat minim, menjadikannya ideal untuk pemetaan skala besar. Kondisi penggunaan masing-masing proyeksi. Proyeksi Mercator. Peta dunia. Proyeksi ini sangat baik digunakan untuk peta dunia karena mempertahankan bentuk dan arah. Ini membuatnya berguna untuk navigasi laut dan udara. Peta maritim. Karena sifatnya konformitasnya, proyeksi Mercator sering digunakan dalam peta maritim, di mana penting untuk menjaga sudut navigasi. Proyeksi transverse Mercator, pemetaan wilayah lokal, sangat efektif untuk pemetaan wilayah lokal atau regional yang memiliki orientasi utara ke selatan. Contohnya, termasuk pemetaan kota atau negara bagian. Kondisi penggunaan masing-masing proyeksi Mercator. Pemetaan kadaster digunakan secara luas dalam sistem informasi geografis atau SIG, dan pemetaannya kadaster karena akurasi tinggi dalam representasi area kecil. Mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar? Proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan karena beberapa alasan. Minimalkan distor dengan menggunakan meridian pusat yang sesuai dengan garis tengah wilayah yang dipetakan. Distor dapat diminimalkan dalam zona tersebut. Hal ini sangat penting ketika akurasi pengukuran jarak dan area diperlukan. Proyeksi Mercator, kesesuaiannya dengan bentuk geografis. Banyak negara atau wilayah memiliki bentuk memanjang dari utara ke selatan, atau seperti Indonesia atau Chili. Sehingga penggunaan
Koreksi ini memungkinkan representasi yang lebih akurat terdapat fitur geografis. Penggunaan dalam sistem koordinat UTM proyeksi transfer mercator adalah dasar bagi sistem koordinat. Universal Transfer Mercator atau UTM yang membagi dunia menjadi zona-zona kecil dengan distor minimal di setiap zona. Ini membuatnya sangat berguna dalam aplikasi teknik dan survei. Dengan demikian, pilihan antara proyeksi Mercator dan transfer Mercator tergantung pada tujuan pemetaan dan karakteristik geografis wilayah yang akan dipetakan. Penerapan koreksi UTM dan TM3 di Indonesia. Proyeksi TM3 atau transfer mercator adalah salah satu sistem proyeksi yang banyak digunakan dalam pemetaan di Indonesia, terutama oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Berikut adalah diskusi mengenai penerapan proyeksi TM3 dan keunggulannya dibandingkan dengan proyeksi lainnya seperti UTM atau Universal Transfer Mercator. Kesesuaian proyeksi transfer Mercator untuk Indonesia. Ada A, zona 3 derajat bujur. Proyeksi transfer Mercator dibagi menjadi zona-zona dengan lebar 3 derajat bujur. Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan memiliki bentuk memanjangkan dari barat ke timur, membuatnya lebih cocok menggunakan proyeksi dengan zona yang lebih sempit seperti transfer Mercator 3. Proyeksi UTM di sisi lain memiliki zona yang lebih lebar, 6 derajat, yang dapat menyebabkan distorsi yang lebih besar pada daerah yang lebih kecil atau lebih terpusat. B. Pengaruh posisi geografis. Karena Indonesia berada di dekat garis khatulistiwa, proyeksi transfer Mercator 3 yang menggunakan sumbu vertikal untuk memproyeksikan data geospasial lebih efektif dalam mengurangi distorsi, terutama untuk area yang lebih dekat dengan ekuator. Hal ini memungkinkan representasi yang lebih akurat dari bentuk dan ukuran wilayah. Keunggulan dan tantangan proyeksi transformator. Keunggulan. Akurasi tinggi transfer Mercator 3 menawarkan akurasi yang lebih tinggi dalam pemetaan skala besar. Hal ini penting untuk administrasi pertahanan, di mana detail geografis dan batas tanah harus ditentukan dengan tepat. Penggunaan yang luas. Transfer Mercator 3 telah menjadi standar di banyak lembaga pemerintahan, sehingga memudahkan integrasi data antara lembaga. Kesediaan data. Data yang sudah ada dalam proyeksi Transformator 3 dapat dengan mudah digunakan untuk menganalisis pemetaan lebih lanjut tanpa perlu transfer dan kompleks. Tantangan. Keterbatasan zona. Meskipun transfer Mercator 3 lebih cocok untuk area kecil, dalam konteks nasional, pengolahan data dari berbagai zona transfer Mercator bisa menjadi rumit. Perubahan lahan. Demikian, dinamika penggunaan lahan yang cepat di Indonesia memerlukan pembaruan data yang sering, dan hal ini bisa menjadi tantangan untuk menjaga akurasi peta. Mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah. A. Distorsi yang minim. Proses transformator menggunakan distorsi yang dalam pemetaan tanah dengan menjaga jarak yang lebih akurat antara titik-titik di permukaan bumi. Hal ini sangat penting untuk pemetaan tanah, di mana batas-batas lahan harus ditentukan dengan presisi. B. Skala besar. Pada skala besar, transfer Mercator 3 memungkinkan referensi yang lebih realistis dari wilayah-wilayah kecil, seperti bidang pertanian dan batas tanah. Dan dengan menggunakan proyeksi ini, informasi geospasial yang dihasilkan dapat digunakan untuk perencanaan tata ruang dan pengolahan sumber daya alam dengan lebih efektif. Oke, aplikasi praktis. Dalam konteks administrasi pertahanan, proyeksi transfer Mercator 3 mendukung pembuatan peta yang akurat untuk pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa, dan perencanaan pembangunan infrastruktur yang semuanya memerlukan informasi dan tepat dan terkini. Kesimpulan, proyeksi transfer Mercator 3 sangat cocok untuk Indonesia karena kesesuaian
dengan kondisi geografis dan kebutuhan pemetaan yang akurat. Meskipun ada tantangan dalam penggunaannya, keunggulan yang ditawarkan oleh transfer Mercator 3 dalam mengurangi distorsi dan meningkatkan akurasi pemetaan menjadikannya pilihan yang tepat untuk administrasi pertahanan di Indonesia. Terima Terima kasih, kasih. cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.